Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Nurrahmi, NPM 1820064442, lokal 6A non-reguler, nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme. Faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup atau variabel-variabel tidak hidup. 10 dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu A. Biotik, contohnya makhluk hidup, dan B. Abiotik, contohnya energi, bahan kimia, dan lain-lain. Yang pertama, masalah lingkungan hidup dan penyebabnya. A. Polusi atau pencemaran lingkungan. Polusi udara disebabkan sektor industri dan asap kendaraan bermotor adalah sumber pencemaran utama. Ada gas dan racun yang dikeluarkan oleh industri dan pabrik-pabrik serta sisa pembakaran bahan bakar fosil. Polusi tanah disebabkan oleh limbah industri yang merusak unsur hara dan zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Perubahan iklim atau pemanasan global. Hasil dari praktik manusia seperti emisi gas rumah kaca, pemanasan global menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi, sehingga menyebabkan mencairnya es di kutub dan permukaan air laut. Populasi. Kelebihan populasi di planet ini menyebabkan kekurangan sumber daya seperti air, bahan bakar, dan makanan. D. Penipisan sumber daya alam. Penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan bertanggung jawab menciptakan pemanasan global dan perubahan iklim. Pembuangan limbah. Seperti sampah perkotaan dan sampah yang dibuang ke sungai menyebabkan pencemaran laut, serta pembangunan sampah nuklir memiliki bahaya kesehatan yang luar biasa, terutama akibat radiasi, plastik, makanan cepat saji, kemasan, dan limbah elektronik murah mengancam kesejahteraan manusia. F. Kepunahan keanekaragaman hayati. Aktivitas manusia yang menyebabkan kepunahan spesies dan habitat serta keanekaragaman hayati. Punahnya spesies berarti punahnya sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia. E. Deforestasi atau penggundulan hutan. Pembukaan hutan untuk sektor pengembangan, sektor perkebunan terutama sawit, menyebabkan pelepasan karbon ke bumi sehingga meningkatkan perubahan suhu bumi. Genetika. Produk makanan, peternakan, pertanian saat ini banyak dihasilkan oleh teknologi atau modifikasi genetik. Modifikasi genetik makanan menggunakan bioteknologi disebut rekayasa genetika. Modifikasi genetik dari hasil makanan secara umum akan meningkatkan racun dan risiko penyakit bagi manusia. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Berperan aktif sebagai pembina lingkungan dengan cara mengendalikan secara bijaksana dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan generasi saat ini dan mendatang. Upaya pemerintahan dalam pencegahan perusakan lingkungan. A. Setiap usaha atau kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak besar dan kecil wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL untuk memperoleh izin melakukan usaha atau kegiatan. B. Setiap usaha atau kegiatan yang diperkirakan tidak menimbulkan dampak besar yang kecil wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan atau OKL dan upaya pemantauan lingkungan atau OPL untuk memperoleh izin melakukan usaha atau kegiatan. 4. Lembaga pemerintah yang menangani. A. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, dipimpin oleh seorang menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Fungsinya membantu Presiden dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. KLJK memiliki beberapa direktorat jenderal yang mengurus bidang berbeda. A. Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. B. Konservasi sumber daya alam dan ekosistem. C. Pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung. D. Pengelolaan hutan produksi lestari. E. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. G. Pengendalian perubahan iklim. H. Perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan. I. Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Badan Lingkungan Hidup atau BLH.
Setiap daerah atau provinsi memiliki BLH sendiri dan bertanggung jawab kepada daerah atau provinsi masing-masing. Misalnya BLH tingkat provinsi bertanggung jawab kepada gubernur, sedangkan BLH tingkat kabupaten atau kota bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota. Fungsinya kurang lebih sama, yakni membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di lingkup daerah masing-masing secara otonomi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM bekerja sama dengan KLHK dalam pengawasan lingkungan hidup berskala nasional dengan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan kekayaan alam negara, bertanggung jawab dalam pengembangan sumber energi baru dan terbarukan untuk menjamin lingkungan yang bersih. Badan Restorasi Gambut atau BRG dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Lembaga non-struktural ini bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh seorang kepala. Fungsi BRG ini ialah untuk koordinasi dan fasilitasi restorasi lahan gambut di berbagai provinsi di Indonesia: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Badan Informasi Geospasial atau BIG. Geospasial adalah lokasi atau posisi objek yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang mengacu pada sistem koordinat nasional. Sebelumnya, BIG bernama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Buku Surtanal dalam menjalankan kegiatan survei dan pemetaan untuk menyediakan informasi geospasial. BIG dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Fungsinya sebagai perumus dan pelaksana kebijakan nasional di bidang tata ruang, infrastruktur pertanahan, hubungan hukum pertanahan, penataan pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, penanganan masalah pertanahan serta pemanfaatan ruang dan tanah. Kementerian Dalam Negeri membuat peraturan dan menerapkan kebijakan pengelolaan barang milik atau kekayaan negara. Setelah itu bertanggung jawab dalam pengawasan dan melaksanaan peraturan tersebut. Kementerian Pertanian. Pertanian sangat erat hubungannya dengan lingkungan hidup, maka dari itu pengelolaan barang milik atau kekayaan negara menjadi tanggung jawab Kementan sebagai pembantu Presiden pada skala nasional. Kementerian PO bertanggung jawab dalam sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan, serta persampahan dan pembinaan jasa konstruksi. Tugasnya mencakup perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menyusun rencana pembangunan nasional sebagai acuan penetapan program dan kegiatan yang diadakan oleh kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah yang berkaitan dengan lingkungan. Semua kegiatan akan direncanakan dengan baik melalui analisis investasi proyek pembangunan. Kementerian Keuangan. Setiap program pembangunan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan pasti butuh dana. Kementerian inilah yang mengatur dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan anggaran belanja terkait program pelestarian lingkungan. Dirjen Pajak. Sumber dana yang digunakan untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, pengumpulan dana dari rakyat merupakan tanggung jawab Dirjen Pajak, maka dari itu, taatlah membayar pajak demi pembangunan negara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Meski tidak secara langsung terlihat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, KPK memiliki posisi sebagai penyeimbang yang mendukung percepatan kawasan hutan melalui harmonisasi kebijakan, penegakan hukum, pemantauan, perizinan, dan segala hal yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan. Segala bentuk penyelewengan dana akan diusut oleh KPK. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.